Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Nah, judul perikop itu adalah Yesus memperingatkan Petrus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Petrus kemudian bertanya kepada Yesus. Kemungkinan besar Petrus semacam menaruh curiga Yesus akan pergi ke tempat yang lain atau mungkin pergi keluar kota, karena semakin kuatnya kebencian orang-orang Farisi dan beberapa orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Petrus bertanya kepada Kristus, kemanakah ia akan pergi? Namun Kristus menjawab, tempat kemana ia akan pergi, Petrus tidak dapat pergi. Tetapi suatu ketika ia akan pergi ke sana. Saudara, Petrus kemudian mendesak Yesus untuk dapat tetap mengikut Kristus. Bahkan Petrus berkata, jika ia siap memberikan nyawanya untuk Kristus. Namun Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bahwa Petrus memiliki kasih kepada Tuhan Yesus. Dia juga memiliki semangat untuk mengikut Tuhan Yesus, dan rasanya dia siap untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Namun Kristus memahami kelemahan batin Petrus. Meskipun Kristus mungkin menyadari bahwa Petrus mengatakan ia siap menyerahkan nyawanya untuk Kristus, itu lahir dari kata-kata yang tulus. Namun Kristus tahu bahwa Petrus belum mampu untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia belum menerima Roh Kudus yang dapat memampukan dia untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Saudara, seringkali kita bersikap seperti Petrus. Kita merasa bahwa kita mampu untuk menanggung berbagai beban hidup kita. Namun pada saat tantangan itu datang, kita malah tidak siap. Dan seringkali kita pun jatuh. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki kerendahan hati ketika kita menghadapi tantangan, dan selalu bergantung kepada kasih karunia dari Tuhan. Jangan menganggap diri kita kuat, tetapi hendaklah kita selalu waspada terhadap berbagai tantangan, baik yang dari luar maupun dari dalam diri kita. Salah satu tantangan yang berasal dari dalam diri kita adalah kesombongan. Sikap merasa bahwa kita pasti mampu menghadapi semua tantangan, atau berpikir bahwa kita tidak pernah akan meninggalkan Kristus. Tentu kita pun harus berpikir kita punya optimisme karena kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Tapi seringkali kesombongan itu lahir dari kepercayaan berlebihan terhadap diri sendiri dan bukan kepada Allah. Kesombongan seringkali membuat kita tidak memiliki keterjagaan batin. Kita tidak waspada terhadap serangan-serangan dari iblis, termasuk yang berasal dari diri kita. Dan akhirnya kita mulai tertipu oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Kesombongan juga membuat kita tidak mau bergantung kepada Tuhan, tetapi hanya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Saudara, ketika kita memiliki kesombongan, maka kita tidak mau bergantung dengan kekuatan Allah. Dan ketika kita tidak bergantung kepada kekuatan Allah, maka kita berada pada titik terlemah di mana kita mudah sekali diserang oleh kuasa jahat. Karena itu saudara, sekali lagi, kesombongan membuat kita tidak mau bergantung kepada kekuatan Allah, tetapi kepada kekuatan diri sendiri. Karena itu, hendaklah kita setiap saat bergantung kepada kekuatan Allah. Sadari bahwa kita tidak mungkin mampu menghadapi segala sesuatu jika bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita.
Mari saudara, saya ajak kita untuk mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara merasa selalu dapat menghadapi semua tantangan hidup tanpa harus meminta pertolongan dari Tuhan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta agar Roh Kudus selalu mengingatkan saudara untuk dapat senantiasa bergantung kepada kuasa Tuhan. Saudara, marilah kita selalu bergantung kepada anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami punya banyak kelemahan yang merupakan titik-titik rawan dalam kehidupan kami yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk selalu bergantung kepada kuasa-Mu Tuhan, berikan kepada kami hikmat supaya bisa mengenali tipu muslihat iblis, dan kami juga diberikan kemampuan untuk bisa melawannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Selama hari ini, apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadikan kami alat-Mu di tengah-tengah dunia tempat kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.